ke anak-anakku, al-infaq fi sabilillah, ya kemudian al-jihad fi sabilillah itu wasi', luas. Kamu susah payah di sini mengorbankan segala sesuatunya untuk belajar agama Allah, itu masya Allah janji Allah. Maka anak-anakku, ilmu itu tidak bisa kecuali dengan mengorbankan segalanya. Maka ada tadi apa tuh? Qari yang membacakan itu saya ini pas banget. Maka di sini adalah makanya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Surga itu didekatkan, dekat surga itu adalah nikmah, ya kan? Maka kalau wa uzlifatil jannatu ghairu ba'id, anak-anakku, surga itu dengan jihad. Surga itu ada di dunia dan di akhir. Maka doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munibin udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di sini ada man khasyiya, man khasyiya rahmana bil ghaib. Kalian perhatikan orang yang takut ar-rahmana bil ghaib, yaitu takut dengan Allah, tapi bil ghaib dengan akhirat Allah kan tidak kelihatan. Ay bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Maksudnya ini kita bahas adalah orang sukses itu ada rasa takut dalam hatinya. Tidak ada orang sukses tidak ada rasa takut dalam hati. Perhatikan, orang-orang sukses itu dia takut. Maka anak-anakku, tanamkanlah rasa takut kepada hati kalian. Takut dengan apa? Takut, contohnya gini, negara Jepang itu kenapa maju? Dia takut dengan Cina. Cina maju, dia takut dengan Jepang. Siapa lagi? Kebanyakan negara yang punya musuh dia akan maju. Man khasya bil ghaib. Barang siapa anak-anakku santri dan semuanya santri Al-Aqsa yang dirahmati Allah punya rasa takut dalam hati, itu adalah menjadikan poin pertama, dia akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika Anda tidak takut, contohnya gini, banyak lagi ujian pulang, ya kan dia punya rasa takut. Dulu saya, mungkin orang-orang yang lain, saya takut kalau pulang tidak naik. Di akhir ayat ini ma yasha'u
Apa yang kamu inginkan akan diambil, akan diberikan. Dengan apa? Man khasyia. Belumnya. Maka anak-anakku, kalau Anda ingin sukses, ingin berhasil, fitunya hasanah wal akhirah, tanamkanlah rasa takut. Takut dengan apa? Saya takut dibotak, itu penting. Saya takut. Ketika Anda tidak ada rasa man khasyia ay khasyia takut, maka tidak dapat fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba tanyakan, is'al ma fi qalbi, ada gak rasa takut Anda sama Allah? Ada gak rasa takut saya tidak naik? Kalau zaman dulu ada, itu namanya tidak naik. Maka mereka pintar-pintar. Sekarang tidak ada. Mungkin maka tanamkanlah rasa takut. Maka itu kunci kesuksesannya, supaya tidak menyepelekan segala hal sesuatu. Ayo anak-anak, rasa takut itu harus ditanamkan. Maka dalam hadis itu di hadis Shalihin juga ada, di Imam Muwatta itu ada hadis. Dalam hadis itu, orang ini tidak melakukan lam ya'mal qutta itu qutta itu sama sekali tidak melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Maka anak-anak, seberapa besar rasa takutmu, itu menjadi sebuah sukses. Ini bukan masalah takut dunia gitu ya kan gitu. Ketika itu seorang hamba ini karena takut masuk neraka, takut. Maka ketika dia meninggal, diwasiatkan kepada yang ahli warisnya atau saudara, kalau saya mati, tubuh saya ini dipisah. Kalau saya mati dibakar saja, supaya tidak ditanya sama Raqib Atid. Tapi kan Allah kan akhir hadis itu mengatakan Allah maha bisa, ya kan? Allah bisa menumbuhkan truk, ya kan gitu. Allah bisa menyatukan semuanya. Tetapi akhir hadis itu, kenapa alasan kamu seperti itu? Kenapa kamu sampai begitu? Mau mengakali Allah, karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut masuk neraka. Saya takut. Akhir hadis itu menyatakan wafalah, diampuni masuk surga, walaupun dia tidak melakukan sedikit pun amal soleh, ya kan gitu. Tetapi ada rasa takut karena dia melakukan segitu tuh, untuk membelah-belah badan itu, karena rasa takutnya kepada Allah. Maka anak-anakku, penting rasa takut itu. Maka dalam Al-Quran dan hadis itu, rasa takut itu adalah sifatnya para ulama. Karena rasa takut akan melahirkan rasa malu. Ada rasa malu maka melahirkan rasa takut. Ini yang juara-juara ini, atau yang sudah ini, mereka pasti ada rasa takut dan merasa malu. Saya enggak malu dong, masa saya juara terakhir. Maka dia berusaha. Kalau nggak punya rasa takut dan rasa malu, ya kan gitu. Ya, ada ujian masa bodoh, ya kan gitu. Segala sesuatu nggak bisa. Maka rasa takut itu penting, hai anak-anakku. Akan melahirkan rasa malu, al-haya'u minal iman, ya kan? Maka anak-anakku,
untuk tahun depan, ya kan, dari kelas 12, 13 sampai kelas 7, tanamkanlah rasa takut Anda kepada Allah, ya kan? Dan wahfad, di situ kan ada tuh, barang siapa yang menjaga peraturannya. Apa peraturan? Ya dalam kehidupan, barang siapa yang belajar, dia akan mendapatkan sesuatu. Ya enggak? Barang siapa dia belajar, yang dia dapat juara. Itu peraturan. Maka anak-anakku, tanamkanlah rasa takut itu. Takut dan takut. Maka kita dan semuanya, dan saya dan semuanya, untuk selalu menanamkan rasa takut bil ghaib wa ja'a bi qalbin munibin, dengan hati yang bertaubat. Maka Allahumma warzuqna, ya kan? Jadi bil qalbin khasyi'atun, ya kan? Dengan hati yang apa? Yang khusyuk dengan ketakutan itu. Maka anak-anakku, tanamkanlah rasa takut bodoh, takut tidak bisa. Itu penting anak-anakku. Paham? Kalau nggak punya rasa takut, aduh, mau sekolah nggak mau sekolah, iya kan? Sampai setengah tahun kamar, dia ada rasa takut. Maka rasa takut itu penting. Ketika orang yang tidak punya rasa takut, maka semuanya berantakan. Mungkin, ya, mungkin sekian saja dari saya. Itulah pentingnya rasa takut. Maka tanamkanlah kepada hati kalian punya rasa takut dan punya rasa malu. Ini PR besar buat kita. Sekolah adalah untuk melahirkan rasa takut dan rasa malu. Contohnya ini apa? Saya kasih contoh satu aja. Apa yang dibacakan yang tadi Qori itu bukti ja'a biqalbin munibin. Ja'a biqalbin munibin. Paham tak? Ja'a biqalbin. Apa yang dibacakan Agung itu persis apa yang dijalankan kehidupannya dia. Kita tahu semuanya kan? Nuruddin? Ya kan? Hei kelas 12, lihat si Agung itu. Apa yang dibaca man khasya rahman wa ja'a biqalbin munib. Saya tahu, semua guru-guru tahu perjalanan itu. Iya kan gitu. Semua kok persis duduk di situ, kok persis perjalanannya Agung itu. Iya kan gitu. Wa ja'a biqalbin munib. Maka dia dapat semuanya. Ini PR buat kelas 12. Kalau anak punya problem semua itu, lihat tuh si Agung itu lah, ya kan, saya kan gini, atau semuanya. Roy, lihat kakak Agung, apa perjalanannya, saya nggak tanya, dan semuanya udah tahu. Karena dia biqalbin munib. Kalau dia nggak bertobat, nggak bakalan dapatnya, nggak bakalan dia hafal Al-Quran berapa juz, nggak bakalan dia duduk ke sini, nggak bakalan lolos dari sini, ya kan gitu. Banyak di teman-temannya itu. Maka pas apa yang dibacakan dia dengan karakter itu. Perempuan, tanyakan si Agung, iya kan? Maka kadang-kadang, Sultan, iya kan? Kelas 12 semua yang 12 baru sekarang, iya kan? Kenakalan tidak seberapa dari Agung itu. Apa kamu melempas? Ngerti nggak? Dia ja'a biqalbin munibin. Ngerti nggak? Semua tahu ini sebab apa? Ja'a biqalbin munibin. Datang dengan hati yang bertaubat. Bukan saya yang banting, realita begitu kan? Iya kan? Bertaubatlah dan semuanya. Iya kan? Tidak bisa melahirkan
menunjukkan kecerdasan kecuali dengan rasa takut kamu Nazrin. Ngerti nggak? Kamu tidak akan bisa perempuan semuanya seberapa cerdasmu tapi tidak punya rasa takut. Apa? Mau jaga warung terus gak punya jaga, ngerti nggak? Gak punya rasa takut. Main perempuan terus gak punya rasa takut. Iya kan gitu. Mau jaga warung sampai siang malam ya contoh gitu, gak punya rasa takut. Fastabiqul khairat, di situ ada rasa. Kalau Nazril atau Raka nggak punya rasa takut, ya begitu aja. Ya kelas atasnya, ya kan gitu. Ya nggak punya rasa takut, paham nggak? Dan makanya tidak bersinar hatinya dan kecerdasannya tidak bersinar. Kenapa juara satunya sekarang perempuan semua? Ya kan gitu. Karena laki-lakinya tidak ada rasa takut. Lalu udah dikuasai. Tahun sekarang perempuan yang menguasai. Ya kan? Ya kan? Bangga kalian. Tahun sekarang perempuan yang menguasai. Laki-laki nggak tahu juara umum perempuan, ya kan ya. Laki-laki rasa takutnya turun drastis, ya kan gitu. Sebagian enggak. Maka kadang-kadang saya itu sedih melihat seorang cerdas bisa mengalahkan perempuan karena rasa takutnya hilang, semuanya hilang. Zalamun. Maka anak-anakku, ya kan, tanamkanlah rasa takut dan rasa malu, dan tanamkanlah rasa bersaingmu. Fastabiqul khairat, ya kan gitu. Maka saya maunya ketika itu Pak Asik sangat tersinggung ketika, ya kan gitu, perempuan lagi kan gitu, laki-lakinya hilang lagi. Saya lihat perkembangannya, rasa takutnya sudah mulai terkikis, ya kan gitu. Maka anak-anakku, tanamkanlah rasa takut kalian. Setuju dan semuanya rasa takut itu, ya kan gitu, paham? Farid, warid, ya kan, dan semuanya laki-laki baik hati, tanamkan rasa takut itu. Saya greget gitu jadinya ke laki-laki, paham? Takut Roy, takut. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.